Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, apakah Senin Pahing ini bisa menjadi spiritual? Ya, spiritual itu bukan sebuah tujuan ya, tapi spiritual itu laku ya, perjalanan laku yang mana ketika Anda mendapatkan ya pencerahan, motivasi, semangat dari Tuhan, lah itu yang disebut dengan spiritual. Mungkin di sini yang saya tangkap itu adalah supranatural, artinya kemampuan metafisika, kemampuan perdukunan, kemampuan paranormal gitu ya. Loh itu bisa-bisa saja gitu ya. Kalau kita bicara masalah spiritual ya, teman-teman Senin Pahing, itu arahnya kepada Tuhan. Ya. Artinya kita ibadah, kita tirakat itu arahnya kepada Tuhan gitu ya. Ya, sehingga Tuhan ketika kita ibadah, ketika kita tirakat, Tuhan itu membangkitkan spirit. Spirit itu kan semangat. Tual itu sesuatu yang berasal dari Tuhan, artinya semangat yang diberikan Tuhan atas tindakan laku ibadah yang Anda kerjakan ya. Ini harus dibedakan ya, spiritual dan supranatural. Supranatural itu kemampuan metafisika yang memang tujuannya untuk perdukunan, untuk paranormal. Contoh misalkan Anda pingin kebal, Anda pingin terawangan gitu, Anda pingin apalagi pengobatan dan sebagainya. Itu semuanya kemampuan supranatural. Artinya kemampuan metafisika yang kita dapatkan dari hasil perjalanan tirakat kita. Sama-sama tirakat ya, sama-sama tirakat. Yang satu hasilnya spiritual, yang satu hasilnya kesaktian. Supranatural itu katanya dengan kesaktian. Apakah seseorang yang menempuh spiritual tidak bisa memiliki kesaktian? Jangan salah. Ya, ketika kita menempuh spiritual, itu metafisika ikut juga, ikut ke seret gitu ya. Ikut ke gowo gitu. Ya, ini yang kadang karena kemampuan itu ya, karena kemampuan supranatural tadi dari hasil spiritual kita, kadang kita terlena di sana. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Ya, yang dulu ahli zikir, ahli wirid, ahli spiritual, ya, tiba-tiba dia memiliki kemampuan metafisika, kebal bacok, kebal tembak, terkenal, wis. Akhirnya spiritualnya dia tinggalkan, terjebak oleh dimensi supranatural, jadi dukun. Ya, rambutnya gondrong, disemir abang, bojone nambah, terus apa meneh? Terjebak oleh dunia duniawi, ya. Loh, karena orang katakanlah ketika menempuh jalan spiritual ini otomatis ya. Beda dengan orang memang khusus untuk supranatural tadi. Memang khusus untuk perdukunan itu. Jadi tirakat ilmu, tirakat memang khusus untuk perdukunan. Contoh misalkan Anda tirakat ilmu Aji Bandung Bondowoso, Aji Lembu Sekilan, kebal bacok, kebal tembak dan sebagainya. Otomatis yang Anda dapatkan itu saja, spiritualnya tidak dapat. Ya, nah spiritual ini katanya dengan mata batin gitu loh ya. Kemampuan kita bisa mengenal jati diri kita, itu spiritual itu seperti itu. Ya, jadi arahnya kepada Tuhan. Tapi kalau supranatural, ya itu memang dari awal sudah diarahkan kepada materi. Ya. Apakah teman-teman Senin Pahing bisa untuk spiritual? Bisa. Untuk supranatural bisa ya. Nah, setiap
setiap manusia itu memiliki potensi yang sama gitu. Memiliki potensi yang sama yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan gitu. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi dan bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Jadi rumusnya ada di situ. Terus juga menanggapi komentar saudara kita, saya Senin Pahing tapi sial terus ya. Nah, kenapa kok bisa sial terus? Ya, ini juga sama ini ya. Senin Pahing hadir. Bagaimana cara menghilangkan aura negatif? Nah, ini masih sama ya, satu paket. Mau tanya, difitnah orang itu termasuk ujian apa karma? Difitnah orang itu termasuk ujian atau karma? Bisa dua-duanya, bisa karma juga bisa ujian. Kalau ujian tidak, ya, kebanyakan enggak. Ya, difitnah itu kebanyakan kalau enggak karma hukuman Tuhan. Ya, pasti munting Anda kalau difitnah, pasti munting, pasti emosi. Ya, jadi seperti itu. Nah, pasti dahulu ya Anda pernah melakukan kesalahan atau menyakiti seseorang, biasanya seperti itu. Fitnah itu kebanyakan karma, bukan ujian. Kalau ujian itu tidak seberat fitnah, teman-teman. Anda kena masalah, kalau itu masalahmu itu adalah ujian, itu tidak seberat ketika Anda terkena fitnah. Dan ketika Anda kena ujian Tuhan, itu Anda sudah berada di jalan Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Saya Senin Pahing, kenapa kok sial terus? Nah, itu tanda aura Anda negatif. Ya, coba Anda telusuri. Mungkin kelakuan Anda di masa lalu bejat misalkan. Nah, ini harus diperbaiki, ditobati. Mungkin ada karma. Ya, kalau Anda sialnya berulang-ulang, itu kalau tidak hukuman Tuhan, biasanya karma. Nah, tinggal Anda analisa. Kalau itu karma, Anda pernah menyakiti orang di masa lalu, itu nanti akan tergambar wajah orang tersebut. Itu akan terus melintas di alam pikiran Anda. Nah, tiba-tiba Anda diingatkan dengan orang itu positif karma. Tapi kalau Anda diingatkan dengan kelakuan Anda yang tidak pernah ibadah kepada Tuhan, itu positif ya, hukuman Tuhan. Ya. Jadi ketika Anda kena dua masalah tadi, karma atau hukuman Tuhan, itu yang pasti lebih berat ya. Di luar batas kemampuan Anda. Beda dengan ujian Tuhan. Kalau kita diuji sama Tuhan, itu enggak berat, teman-teman ya. Artinya kita mampu menyelesaikan itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.